Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi shroli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini yaitu tanggal 28 Mei 2024 kita dapat berkumpul di Pepsmuter ini dalam rangka mengikuti kegiatan pembebasan budaya positif oleh calon guru penggerak yaitu Ibu Ike Rahmawati SPD yang merupakan CGP angkatan ke-10. Yang pertama saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Kepala Sekolah yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Bapak Raden Riki Barkah ZSPD MPD. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memenuhi undangan untuk menghadiri kegiatan kita hari ini. Marilah kita buka acara atau kegiatan kita hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, untuk diketahui kegiatan kita kali ini berupa pembebasan budaya positif yang mana tujuannya adalah untuk sebagai pemenuhan tugas ya dari calon guru penggerak yang nanti kemudian akan disampaikan oleh Bu Ike sendiri. Dan untuk hari ini susunan acaranya yaitu yang pertama adalah pembukaan, kemudian sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Wigoong, kemudian penyampaian materi berupa pembebasan budaya positif dan refleksi dari peserta pembebasan, kemudian yang terakhir adalah doa dan penutup. Marilah kita akan mulai acara hari ini dengan acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang akan diwakili oleh Bapak PKS Kurikulum yaitu Pak Raden Riki Barkah SPD MPD. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan waktunya kepada moderator, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati Ibu Ike Rahmawati selaku penggagas acara atau sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Yang saya hormati Ibu Moderator Ibu Fitri Sukmawati SPD beserta segenap guru-guru sebagai tamu undangan dalam kesempatan hari ini. Mohon izin saya untuk memberikan sambutan dikarenakan kebetulan hari ini Bapak Kepala Sekolah sedang melaksanakan kegiatan rapat dinas bersama Bapak Kadis di kantor BJW dan terkonfirmasi, dan beliau memberikan mandat kepada saya untuk memberikan sambutan dalam kegiatan ini. Kegiatan ini bertema pembebasan budaya positif. Sudah tentunya program guru penggerak ini adalah salah satu program aksi kerja nyata ya Bu ya, untuk mendukung program Merdeka Belajar. Tentunya kami sebagai atau saya pribadi yang mewakili sebagai kepala sekolah sangat menyambut baik kegiatan ini, dan mudah-mudahan kegiatan ini berimbas terhadap paradigma lama dari guru-guru dan bisa merubah paradigma lama ini menjadi paradigma yang baru dengan salah satunya Bu Ike sebagai agen perubahan di sekolah kita, dan mudah-mudahan bisa memberikan asupan-asupan materi ataupun kegiatan-kegiatan lain yang bisa mendongkrak kapasitas kita sebagai pengajar, dan bisa mendorong juga kepada Bapak Ibu yang lainnya untuk mengikuti kegiatan
guru penggerak di angkatan-angkatan yang lainnya. Bapak Ibu, Bu Ike ini adalah salah satu guru mapel matematika dan beliau mengampu di kelas 8 dan alhamdulillah selama beliau mengajar di sekolah kami, beliau memiliki integritas yang baik, berkolaborasi dengan guru-guru sangat baik, tidak memiliki catatan yang tidak baik, dan alhamdulillah hari ini beliau bisa menyelenggarakan salah satu kegiatan yang menjadi salah satu syarat untuk menjadi calon guru penggerak. Dan saya memberikan salam, tolong disampaikan kepada pengajar praktik dulu ya, pengajar praktik Pak Abdul beserta Ibu Eva, sampaikan salam kami dan kami memberikan sepenuhnya Bu Ike untuk menjadi peserta CGP dan kami siap untuk memfasilitasi atau memberikan tenaga secara moral atau mungkin materialnya dari pihak sekolah, dan sepenuhnya sangat mendukung sih. Intinya kami sangat mendukung karena program ini salah satu program dari pemerintah yang saya yakin akan berimbas sangat berimbas sangat sistemik gitu ya untuk kelangsungan atau keberlanjutan program-program yang lainnya. Tidak banyak Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan selamat kepada Bu Ike. Mudah-mudahan selama mengikuti kegiatan pendampingan ini Bu Ike diberikan kelancaran. Yang paling penting adalah kesehatan, dan semoga apa yang Bu Ike sampaikan bisa memberikan stimulus kepada rekan-rekan yang lainnya untuk selalu bergerak menjadi calon-calon guru penggerak yang selanjutnya. Sekian Bapak Ibu apa yang sudah saya sampaikan, karena ini sifatnya hanya sambutan saja, dan saya akan akhiri dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Riki atas sambutannya atas nama Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri Situbondo. Untuk selanjutnya kita memasuki kegiatan yang acara kedua, yaitu penyampaian materi berupa pengimbasan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Ike Rahmawati SPD. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Bapak Guru yang hebat. Terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu Guru yang telah hadir di sini dengan undangan dari saya, kemudian undangan dari sekolah, seizin dari Bapak Kepala dan Bapak Kurikulum. Di sini saya akan membahas tentang budaya positif. Sebelum masuk ke materi, di sini diseminasi pengimbasan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Sebenarnya untuk budaya positif kita semua di SMP 1 Ligo sudah melaksanakan kegiatan, hanya belum terarah mana ini yang termasuk nilai-nilai dan kebijakan atau kebajikan dari nilai universalnya. Nah, di sini biar semuanya fokus, Ibu dan Bapak, kita lakukan biar menumbuhkan semangat gitu ya, semangat Ibu Bapak yang selalu diterapkan di sekolah dalam proses pembelajaran. Di sini kita akan gunakan tepuk 1, 2, 3. Nah, saya contohkan bahwa untuk tepuk 1, 2, 3, jika saya menyebutkan atau bilang tepuk 1, jadi biar semangat ya. Tepuk 3, jadi biar semangat keluar suara-suaranya seperti makan cabai. Bisa? Bisa dimulai ya Bapak? Kita biar menumbuhkan semangat kita untuk mengikuti kegiatan ini.
Ya semuanya tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Ya, terima kasih. Sudah membangkitkan lagi ya. Nah di sini bahwa di SMP 1 Ligong merupakan kegiatan dari untuk budaya positif. Nah sebelum ke materi lagi, inti ke materi di sini ada kesepakatan kelas. Sama di dalam kelas juga kita sebagai tenaga pendidik, tenaga pengajar ini kita menerapkan keyakinan kelas sebelum melaksanakan proses kegiatan inti dari belajar. Nah di sini untuk keyakinan kelas saya akan menyerahkan kepada ibu dan bapak mau menambahkan, silahkan keyakinan kelas yang akan kita sepakati. Di sini saya menuliskan bahwa mengikuti diseminasi sampai tuntas itu keyakinan kelasnya. Itu dari bapak dan ibu silahkan kalau ada yang mau menambahkan untuk kegiatan ini keyakinan kelasnya. Tidak boleh merokok. Nah, tidak boleh merokok. Tambahan yang kedua tidak boleh merokok. Gitu ya. Ada lagi? Selesai pada waktu mengikuti kegiatan. Nah, aktif mengikuti kegiatan, betul. Jadi biar kegiatan ini terasa hidup ya Bu ya. Nah, semuanya hidup-hidup pokoknya gerak. Nah, itu adalah keyakinan kelas. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan kegiatan ini dengan ketuntasan atau dengan keyakinan kelas yang baik. Kemudian, nah di sini tujuan pembelajaran khusus di mana bahwa dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Jadi penerapan budaya positif ini kita harus memahami konsep-konsep inti. Di mana konsep inti di sini ada 6 konsep inti intinya. Gitu ya. Nah, sebelumnya ada pertanyaan pemantik. Nah, di sini pertanyaannya adalah apakah Anda setuju? Jadi apakah Anda setuju? Apakah Bapak dan Ibu guru setuju? Di sini yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Bahwa hukuman akan memberikan kedisiplinan anak itu. Tidak selamanya. Jadi sesuai kondisi, berarti ini ada jangka pendek penggunaannya. Kemudian yang kedua adalah untuk mendisiplinkan anak bisa dengan memberikan penghargaan. Jadi dalam proses pemeliharaan di sini mungkin ada beberapa ibu dan bapak memberikan penghargaan kepada anak yang telah mengerjakan pekerjaan yang sukses atau pekerjaan yang ditugaskannya, gitu. Gimana? Setuju atau tidak untuk pertanyaan yang kedua? Setuju. Kemudian yang ketiga, murid bisa disiplin karena diberi hukuman dan sanksi. Nah, karena setuju tidak? Kurang setuju. Nanti kita lihat dengan ada kontrol ya, posisi kita sebagai 5 kontrol. Kemudian ada untuk posisi dari guru. Kemudian kebutuhan manusia juga ada, nantinya ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh kita semua. Di sini kita untuk peserta juga sama. Berarti setuju atau tidak? Yang ketiga? Tidak. Kemudian yang keempat, pemberian hukuman dengan hal-hal yang positif, misalnya di sini memberikan sanksinya yaitu membersihkan WC. Kemudian membaca atau menulis, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 1 halaman. Apakah bisa mendisiplinkan anak? Itu setuju atau tidak? Ada ragu. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini kita nanti dari refleksi kita bisa menjawab setelah mengetahui materi dari pengimbasan budaya positif. Kita lanjut. Nah, budaya positif. Di sini dalam menciptakan budaya positif di sekolah, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dan mewujudkannya. Jadi harus mempunyai kemampuan dulu. Tanpa kemampuan kita tidak bisa bergerak. Tanpa adanya kemampuan. Karena dengan budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Tadi konsep inti ada 6.
dari konsep yang dijelaskan di materi ini. Contohnya disiplin positif, kemudian memahami motivasi dengan hukuman atau penghargaan, kemudian yang tiga kebutuhan dari dasar manusia, kemudian posisi kontrol seorang guru dan pembuat keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Itu yang dikatakan sebagai 6 konsep inti yang kita harus pahami dan mewujudkannya. Nah, di sini kesimpulannya bahwa menciptakan budaya positif dengan menerapkan konsep-konsep inti, di mana tahapannya tadi yang sudah disebutkan. Topik pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif, gitu ya. Di sini bahwa di SMP sudah menerapkan disiplin positif. Datang misalkan tepat waktu, itu diantaranya, gitu ya. Kemudian nilai-nilai kebajikan bicara dengan sopan santun, kerapihan dari pakaian. Itu contoh dari disiplin dan nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, bahwa motivasi perilaku manusia atau memberikan hukuman dan penghargaan kepada peserta didik yang telah menuntaskan kegiatan, menuntaskan tugasnya. Jadi dikasih hukuman dan penghargaan. Kemudian topik yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia di mana kita adalah mempertahankan hidup. Yang pertama, yang kedua yaitu adanya kesenangan, butuh cinta dan kasih sayang. Kemudian adanya kebebasan, dan terakhir adanya penguasaan. Nah, hidup tanpa cinta akan hambar. Lanjut, topik 4 di mana posisi kontrol restitusi. Di sini ada segitiga restitusi keyakinan kelas. Nanti topik kelima, kemudian terakhir adalah segitiga restitusi. Ini untuk penyelesaian pemecahan masalah yang sering kita hadapi, baik itu di rumah atau di sekolah kita menghadapi masalah. Nah, penerapan ini yang ke-6 konsep inti bisa ibu dan bapak terapkan. Begitu pula saya, yang dialami saya gitu Bu. Sebelumnya saya kalau dalam pembelajaran ada peserta didik yang kadang-kadang di tengah-tengah kegiatan inti ada yang berteriak. Tujuannya itu kan belum tahu apa motivasi anak sehingga berteriak. Kadang saya emosi, tapi setelah saya mempelajari modul-modul yang ada di CGP ini, alhamdulillah saya bisa mengendalikan emosi, baik itu di rumah menghadapi keluarga ataupun di sekolah. Alhamdulillah. Itu kelebihan dari pembelajaran CGP. Nah, jadi ayo kita semangat untuk merubahkan kegiatan kita itu tergerak. Pertamanya itu bergerak dan menggerakkan. Alhamdulillah saya sudah belajar bertahap, tapi belum full. Nah, di sini ada sebuah, yang pertama tadi disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Terima kasih dari ibu bapak yang telah mendokumentasikan atau ada foto-foto di sini bahwa ada kegiatan rutin kita adalah upacara hari Senin, kemudian ada sholat duha yang pernah kita lakukan, Kemudian ada lagi kultum setiap hari Jumat. Dari mata pelajaran SBK, Bu Asri menampilkan hasil kreasi peserta didiknya. Kemudian ada embun pagi yang sering dilakukan setiap pagi dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Nah, itulah yang dinamakan disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah, di sini Bu. Nah, kita dengan itu kita melakukan perubahan paradigma dengan kegiatan kepalan tangan. Mungkin ini sudah Ibu dan Bapak pernah lakukan, kemudian pernah mendengar, pernah melakukan kegiatan-kegiatan dari kegiatan selain dari pengibasan. Nah, di sini bahwa ada 2 pengajar atau ibadah ibu bapak, mau ibu duanya, 2 anak silahkan ibadahnya. Nah, di sini kita melihat perubahan ini. Ibu minta tolong Ibu Henny dan Bu Fitri silahkan ke depan. Kita gini untuk melakukan kepalan tangan. Jadi ada sesuatu, kita kanan aja Bapak, ada sesuatu yang nah, ada sesuatu yang
sesuatu yang paling berharga, entah itu SK berharga ya itu pewarna atau sesuatu yang sangat berharga. Di pengenalan nggak? Pengen megang apa yang sangat berharga? Megang, udah dipegang. Pegangnya tuh perasaan. Banyak. Nah itu kepalaan tangan dari Bu Heni, bukan Pak Tuan. Nah, untuk Bu Fitri silahkan merayu. Mau sebaliknya nggak apa-apa. Mau Bu Heni yang Bu Fitri yang megang, Bu Heni yang merayu. Ini yang merayu cocok. Yang bisa merayu. Gantian, nah gitu. Bu Fitri yang megang sesuatu yang berharga, berarti Bu Heni membujuknya boleh dengan kata lembut atau menyuap atau memberi imbalan biar kalah itu terbuka. Berbagai cara apapun silahkan, asal jangan dengan kekerasan. Kalau tidak keras. Jika ayah dendam ya Apakah saya harus menyembah? Atau tolong buka kepala tangannya. Di situ di dalamnya ada apa? Oh, kalau boleh sesuatu yang berharga boleh dong dibuka biar saya tahu apa yang menjadikan Bu Fitri itu semakin terpegang. Boleh dong, boleh saya lihat. Ya? Apa yang aku harus keras? Harus keras. Harus gitu. Kalau tidak keras tidak enak loh. Boleh saya lihat? Kalau nggak lihat, nanti nggak boleh lewat rumah saya. Oh iya, oke, terima kasih. Ibu, mantap. Di sini bahwa dari kepalaan tangan paradigma di sini bahwa ada tadi Bu Fitri memegang sesuatu yang sangat penting. Kemudian pertama dibujuk oleh Bu Heni dengan suara lembut, tetap Bu Fitri tidak mau membukanya. Kemudian lagi dengan cara tadi membujuk lagi, ada tingkatan ya. Kemudian Bu Fitri tetap, tetapi terakhir adanya ancaman. Nah, ya, yang terjadi ada ancaman di sini bahwa tadi ke Bu Fitri, nah Bu Fitri dengan terpaksa, gitu kan, membuka kepalanya karena takut ada ancaman. Gitu. Nah, di sini dilihat yang terjadi adalah yang mengontrol dirinya itu adalah dirinya sendiri. Begitu pula pada peserta didik. Bagaimanapun peserta didik itu dikasih tahu, dinasehati, kemudian dikasih sanksi atau hukuman atau penghargaan atau apapun, mereka itu mempunyai tujuan untuk perilakunya yang diperbuatnya atau yang dilakukannya. Ya, kita next. Nah di sini ada perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Jadi ada ilusi. Jadi kita sebagai pengajar ada ilusi. Ilusinya adalah guru mengontrol murid. Jadi intinya pertama bahwa paradigmanya bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Gitu ya. Nah, padahal di sini kegiatan mengontrol murid itu tidak benar ya. Jadi yang mengontrol adalah dirinya sendiri. Ingin membuka atau tidaknya itu dikontrol oleh dirinya sendiri. Jadi kita tanamkan ke peserta didik nantinya bahwa harus bisa mengontrol tapi dengan hal-hal yang baik. Kita disiplin positif. Kemudian yang kedua, ilusinya adalah bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter atau dapat merubah karakternya. Contohnya misalkan dalam proses pembelajaran. Dari kegiatan pembelajaran tadi ada seorang siswa misalkan berteriak, otomatis guru tersebut gara-gara kamu ibu jadi lupa materinya, gara-gara kamu ibu jadi tidak sesuai dengan ekspektasi dari FPP, gara-gara kamu, nah itu kan membuat rasa bersalah kepada peserta didik. Itu tidak akan menguatkan karakter kalau mentalnya anak didik tersebut masih lemah, gitu ya. Jadi untuk merasa bersalah itu tidak diterapkan. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan positif itu jika misalkan harus datang tepat waktu, tapi kita sebagai teladan
tidak memberikan contoh, itu juga peserta didik akan melihatnya. Jadi kita itu sebagai pengajar, sebagai pendidik, setelah mempelajari materi dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana ada Ing Arso Sungtolodo, Ing Maria Malangkarso, dan Tuturi Handayani, di mana di depan kita sebagai pendidik memberikan contoh, kemudian di tengah-tengah kita itu menumbuhkan motivasi untuk pembelajaran, dan yang ketiganya mendorong. Nah, mendorong itu memberikan motivasi kepada siswa bahwa pembelajaran itu sangat berharga, sangat penting. Tanpa belajar kita tidak akan bisa apa-apa, gitu. Tanpa belajar kita akan buta huruf istilahnya. Jadi belajar itu sangat bermanfaat. Kemudian di sini bahwa ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, di mana bahwa kita berpikir kita dapat memaksa peserta didik harus mengerjakan soal ini 20 soal hari ini harus selesai, misalkan itu sifatnya memaksa. Nah, itu merupakan ilusi bahwa kita sebagai orang dewasa yang memiliki hak memaksa. Nah, di sini tadi bahwa ilusi yang tadi dijabarkan, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Seperti tadi yang telah dicontohkan, harus dibuka beberapa kali. Nah, di sini sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kalau tidak mau murid itu mengontrol dirinya, ya udah tidak mau. Kalau dirinya mau, berarti si murid menerima apa yang kita sampaikan. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi mengizinkan untuk dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Itu merupakan teori kontrol, menyatakan semua perilaku yang dilakukan oleh peserta didik itu mempunyai tujuan. Jadi ada tujuannya. Mungkin tujuan-tujuan dari yang dilakukan peserta didik itu nanti dilihat dari kebutuhan dasar manusia. Kemudian tadi ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Ternyata tidak. Sebagaimana pengalaman saya juga dari peserta didik di sini, bahwa menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi identitas gagal kalau kita di sini membuat rasa bersalah pada anak. Jadi nantinya jangan pada ketakutan si anak. Gara-gara saya si ibu jadi gara-gara saya teman saya jadi begini, gara-gara saya keluarga saya misalkan ada kekeliruan. Jadi si anak itu ini merasa bersalah. Jadi hilangkan rasa bersalah. Kemudian kadang kalau sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Untuk penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol seperti tadi yang telah dipraktekkan, membujuk dengan bentuk-bentuk beberapa bentuk. Kemudian segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Nah, di sini dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan. Jadi kadang-kadang si anak itu menolak apa yang dibujuk oleh kita. Misalkan anak Deden misalkan, tolong ambilkan itu. Kadang anak, Bu, saya mau ke sana dulu, nggak langsung menerima perintah atau arahan dari kita. Kemudian di sini ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tadi juga sekilas sudah dipaparkan bahwa kita sebagai orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab. Karena dengan perintah untuk memaksa tersebut, kita itu memiliki tanggung jawab. Itu ilusi dari orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kemudian, nah sebenarnya sesuai dengan teori, ini teori, tapi kenyataannya memang agak sulit untuk dipraktekkan ya Bu ya, Ibu Bapak. Di mana di pertanyaan di sini yaitu siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Nah, stimulus responnya bahwa kita mencoba mengubah orang. Jadi paradigmanya kita bisa mengubah orang nih. Nah, pada sebenarnya
sesuai teori bahwa kita bukan bisa mengubah, tapi berusaha memahami karakter setiap peserta didik. Gitu. Ya. Kemudian berpandangan sama dengan kita. Nah, si anak harus sama dengan kita, bahwa harus misalkan di sini kegiatannya mengerjakan kegiatan misalkan privat matematika, misalkan ya, si anak dipaksa untuk privat. Nah itu karena merupakan paradigma yang salah. Ya. Kemudian seharusnya karakter lain tentang dunia. Jadi mereka juga mempunyai pandangan tentang dunia ini. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, jadi kita identifikkan itu salah ya, karena kelakuannya buruk. Gitu. Nah, sebenarnya di sini harus semua perilaku memiliki tujuan. Jadi perilaku yang dilakukan oleh peserta didik itu adalah memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya ada yang bisa mengontrol adalah dirinya sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, padahal Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi yang mengontrol tetap dirinya sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sebenarnya yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan di sini model berpikir menang atau kalah. Misalkan kita kalau peserta didik melaksanakan sesuatu yang diperintah oleh kita akan merasa menang. Peserta didik berarti kalah. Tetapi sebenarnya tidak ada istilah kalah dan menang, tetapi menang dan menang. Jadi antara guru dan peserta didik itu adalah menang dan menang. Maka di sini diartikan makna disiplin. Disiplin itu adalah belajar. Kemudian disiplin itu adalah menghindari ketidaknyamanan. Jadi kan kalau tidak belajar menghindari ketidaknyamanan. Misalkan kita tidak bisa membaca, itu kan tidak nyaman. Maka kita lakukan belajar. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai. Di mana nilai-nilai kebajikan universal. Jadi dikeputuskan kesimpulannya kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anaknya memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri, bukan melalui ekstrinsik. Nah, gitu. Itu untuk nilai-nilai kebajikannya. Kemudian, nah di sini teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Tadi teori motivasi perilaku manusia. Ada yang muncul dari luar, dari dalam, eksternal atau internal. Ada pertanyaan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu merupakan motivasi eksternal. Jadi kita itu karena melakukan sesuatu karena ketakutan ada hukuman, ada sanksi yang diberikan. Maka itu motivasi dari luar, eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, saya mengerjakan tugas akan dapat imbalan nih. Misalkan Bu Lina mengasih bisa membacakan puisi, ngasih penghargaannya misalkan berupa permen atau berupa pensil. Nah itu yang diharapkan siswa nanti berikutnya akan berharap lagi. Oh, kita harus bisa membaca puisi, membaca nantinya menceritakan dongeng karena mendapatkan imbalan nih. Tuh. Itu merupakan motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu merupakan motivasi internal. Nah, itu motivasi yang harus kita tanamkan kepada peserta didik, yaitu motivasi internal. Nah, di sini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi tanpa diperintah, peserta didik itu mengajukan sesuatu ke kita. Misalkan tadi yang saya alami bahwa dalam pembelajaran ada tugas. Nah, si peserta didik biasanya kalau ditanyakan baru, oh ibu tugasnya belum, oh tugas saya belum dikerjakan, oh saya sudah. Kalau ditanyakan. Nah, tapi tadi alhamdulillah
tanpa adanya perintah dari saya seperti itu menanyakan tugas, peserta didik tersebut malah, Bu, ini ada tugas yang kemarin, Bu, saya sudah mengerjakan, alhamdulillah paradigmanya bisa diterapkan sedikit demi sedikit. Itu dari Ki Hajar Dewantara. Nah, ini tadi hukuman dan penghargaan. Untuk hukuman dan penghargaan di sini, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Jadi antara penghargaan levelnya sama dengan hukuman. Nantinya akan berpengaruh kepada jangka pendek dan jangka panjangnya ada. Jadi untuk jangka panjangnya, misalkan kita di sini sudah sering mendapatkan imbalan, kemudian setelah sukses mereka mengharapkan juga. Jadi jangka panjang mengharapkan imbalan-imbalan dari seseorang. Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan merusak hubungan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Itu adalah hukuman dan penghargaan yang berakibat untuk kedepannya. Tadi hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Antara hukuman di sini adalah cara untuk melakukan pengarahan agar tingkah laku bisa sesuai dengan perilaku secara umum. Jadi nantinya kalau ada yang melanggar hukuman, pasti ada sesuatu yang harus sanksinya harus diberikan. Kemudian antara konsekuensi adalah perilaku yang berfokus mengajarkan anak bagaimana bertingkah laku lebih baik untuk kedepannya. Itu arti dari konsekuensi. Kemudian restitusi. Restitusi adalah mengganti kesalahan yang telah kita perbuat. Misalkan di sini untuk restitusi ada siswa telat masuk kelas dalam pelajaran IPA, misalkan Bu Fitri 10 menit. Nah, nanti Bu Fitri ke peserta, ke murid, ke anak didiknya bahwa dalam pembelajaran berarti harus ditambah waktu yang lain istirahat, sedangkan ini anak harus ditambah pembelajaran 10 menit nantinya. Kemudian ada ibu bapak, di sini ada tindakan guru, gitu ya. Silahkan menurut ibu bapak ini apakah hukuman atau konsekuensi? Tadi kalau hukuman itu adalah merupakan aturan yang harus ditaati, sedangkan konsekuensi adalah hal-hal yang kita lakukan karena melakukan keyakinan atau melanggar keyakinan kelas. Dimana bahwa mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ibu bapak itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Nah, kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apa? Di sini menambah 10 menit pembelajarannya karena terlambat. Nah, konsekuensi. Itu alhamdulillah ibu bapak ada pencerahan untuk perbedaan hukuman dan konsekuensi di sini. Kemudian tadi ada restitusi. Untuk restitusi, bahwa yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kita itu melihat kesalahan-kesalahan kita, gitu ya, kesalahan peserta didik itu untuk memperbaiki perilakunya, memperbaiki belajar dari rasa kesalahan. Kemudian yang kedua memperbaiki hubungan. Ketiga tawaran bukan paksaan. Jadi ada tawaran, tidak memaksa untuk segitiga restitusi ini. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Jadi yang dilihat adalah solusi bagaimana kita menghadapi atau memecahkan permasalahan yang kita hadapi untuk peserta didik. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini Bapak keyakinan kelas, di mana pertanyaan pemantik, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini bahwa untuk peraturan tadi bahwa ada
melaksanakan. Gitu. Sedangkan keyakinan di sini yaitu tumbuh dari dirinya sendiri yang merupakan konsekuensi. Gitu. Jadi kenapa bukan peraturan tapi yang digunakan adalah keyakinan kelas. Kemudian yang kedua, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Apa kira-kira Bapak Ibu, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Karena apa? Perjanjian. Nah, karena ada perjanjian, betul, ada kesepakatan yang telah dibuat dari kelas tersebut. Kemudian terakhir yaitu bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif. Tadi pembuatannya dalam keyakinan kelas di kelas, itu pembuatannya seperti tadi yang Bapak Dede sebutkan bahwa membuat kesepakatan dengan cara berarti bermusyawarah dengan peserta didik. Nah, di sana diambillah kesepakatan untuk keyakinan kelas. Di kelas saya nanti sudah dibuat keyakinan kelas, dibuat di poster, hanya mungkin belum ditempelkan untuk keyakinan kelas dari wali kelas saya. Kemudian, keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira Ibu Bapak apa? Ini merupakan peraturan atau keyakinan kelas. Kalau Ibu dan Bapak memakai kendaraan beroda 2, Keyakinan ada Pak. Keyakinan. Stamina ada kepanasan. betul, ini betul ya. Yaitu bahwa mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Itu merupakan bukan peraturan tetapi keyakinan. Kalau peraturan tadi, kalau ada polisi barulah kita pakai helm. Seperti saya alami saja, itu pengalaman pribadi. Untuk menggunakan helm asalnya peraturan. Ada razia baru pakai helm. Kalau tidak ada, itu helmnya disimpan saja. Ternyata setelah ini lama-lama ternyata itu adalah salah yang saya lakukan. Bahwa penggunaan helm itu bukan peraturan, tetapi keyakinan. Bahwa tadi berlindung dari kepanasan, bisa melindungi kepala kita. Kemudian itu dari kalau ada kecelakaan, alhamdulillah menghindari ya, itu jadi menghindari adanya benturan dari kepala. Kemudian angin, itu kan kalau kita naik motor di belakang ada truk ya Bu ya. Nah, kalau tidak memakai helm, pengalaman juga di depan kemungkinan istilah Sundanya gitu ya. Nah, itu ada kesip masuk ke mata. Nah, saya periksa yang bisa diambil itu menggunakan dana yang begitu. Itu pengalaman ya. Jadi hati-hati untuk tidak memakai helm. Jadi intinya keyakinan kita itu harus memakai helm saat mengendarai sepeda motor. Nah, lanjut. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Itu merupakan peraturan atau keyakinan? Keyakinan. Di mana keyakinan kita itu takut adanya keselamatan kita terancam. Takut sakit. Ya, yakin emosi. Kalau tidak memakai masker. Itu jadi keyakinan. Bukan peraturan takut didenda. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Contohnya, misalkan Putri, BTG, kemudian Bu Rida, ya, harus misalkan akan diadakan Zoom, harus datang atau harus tepat 10 menit dari jadwalnya, harus standby. Nah, alasannya itu apa? Kira-kira Ibu Bapak? Kita harus datang tepat waktu misal dalam pelatihan, gitu. Nah, di sini bahwa intinya kita akan ketinggalan materi yang akan disampaikan. Jadi itu sangat rugi kalau kita ketinggalan dalam kegiatan pelatihan ataupun kegiatan itu. Di sini juga di sekolah. Jadi kita kalau ada misalkan ada Bu Herni tuh, kita harus masuk kelas, jangan selalu ngobrol kalau habis istirahat. Nah, itu merupakan dilihat dari peraturan. Takut. Jadi ada ketakutan. Dilihat ada Pak Diki berkeliling melihat setiap kelas baru ada masuk. Nah, itu peraturan. Tapi kalau keyakinan, kita mempunyai keyakinan nih. Pas jam 7 datang, pas bel. Nah, kita langsung saja masuk. Kecuali ada hal yang penting yang harus didiskusikan.
Kolaborasi dengan teman sejawat ya itu merupakan hal yang cuma beberapa menit ya. Jadi disediakan waktu untuk kolaborasi dengan teman sejawat. Itu untuk keyakinan kelas. Masih semangat Ibu Bapak? Nah, semangat meskipun masuk ke keadaan siang. Suasana ngantuk sudah mulai, gitu ya. Mulai minum Bu. Ya, Pak. Karena tidak ada di keyakinan kelas tadi bahwa makan dan minum tidak tertera ya, jadi boleh. Kecuali tadi merokok, maaf keyakinan kelasnya. Kalau pegang boleh, tapi kalau pegang boleh. Nah dari keyakinan kelas di sini peraturan kelas awal mulanya peraturan kelas, kemudian keyakinan, kemudian terjadilah di lingkungan positif, dan terakhir terciptalah budaya positif dari SMP Sabang Minggu. Jadi kita semua harus ada gerak. Jadi ya Ibu Bapak, kita tersentuh dulu, tersentuh melihat anak-anak tuh alatnya jadi seperti ini, menurun dari zaman dulu sampai sekarang. Oh alatnya ini sampai merosot gitu, bukan merosot pakaian gitu ya. Nah, ini alatnya gitu. Ini lama-kelamaan. Nah, itu untuk asal mulanya dari. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Jadi semua manusia pasti mempunyai kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi kita untuk bertahan hidup ya Bu ya, bahwa kita itu memerlukan pangan, sandang, papan gitu. Nah, si peserta didik melakukan misalkan tidak masuk sekolah yang dialami oleh wali kelas ya. Ditanya backgroundnya apa, latar belakang bahwa tidak masuk sekolah, ternyata dia tidak punya bekal untuk ke sekolah. Nah, itu merupakan kebutuhan untuk bertahan hidup. Tadi cinta dan kasih sayang, seperti yang Ibu Bapak ketahui bahwa peserta didik di SMP ini banyak yang broken home, banyak yang berpisah, banyak yang bercerai. Nah, sehingga peserta didik itu kadang tidak mau sekolah, ingin ada perhatian, ada cinta ini kalau anak-anak gitu ya. Ibu Bapak silakan lihat, saya memberikan. Nah, itu cinta kasih sayang pada Ibu dan Bapak. Yang kedua, yang ketiganya ada kesenangan. Nah, dalam pembelajaran ada siswa yang senang melihat temannya tersakiti. Makanya adanya bully, adanya ejekan, ada pertengkaran. Nah, itulah yang dikatakan sebagai memenuhi kesenangannya. Apalagi di anak-anak masih tahap remaja. Nah, jadi senang aja melihat temannya menangis. Kemudian apalagi di kita juga, misalkan ada orang yang senang melihat teman kita itu terjerumus misalkan ke dunia gelap. Nah, mati lampu saudara. Nah, itu adalah kesenangan, ini kebutuhan dasarnya. Kemudian yang keempatnya adalah penguasaan. Jadi butuh penguasaan, butuh kita itu sebagai penguasa bisa memerintah siapapun. Apalagi di rumah sebagai ibu negara ya. Ya, ibu negara bisa memerintah anggotanya. Padahal itu harus dialihkan penguasaan tersebut. Memang punya tapi harus dialihkan. Kalau melekat coba lemnya agak sedikit ini ya. Kemudian terakhirnya itu adalah yang kelima, kebebasan. Jadi mempunyai kebebasan dalam proses pembelajaran, bebas. Bebas di antara di sini bahwa bukan bebas sebebas-bebasnya seperti kurikulum merdeka, bukan merdeka belajar di sini bebas si anak belajarnya, tetapi itu merupakan alur merdeka. M-nya adalah mulai diri, E-nya eksplorasi konsep, R-nya ruang kolaborasi, D-nya demonstrasi konseptual, kemudian E-nya elaborasi. Kemudian nantinya sampai A itu adalah aksinya Kak, kita aksikan, kita nyatakan dalam kehidupan kita untuk perubahan paradigma ini. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Dilanjut, nah ini Bu Bapak meskipun siang bacanya harus ini ya, pendengarannya tetap. Nah, di sini ada restitusi, 5 posisi kontrol. Nah, di mana kita itu sebagai pengajar, sebagai pendidik, di sini ada posisi kontrolnya. Yang pertama, sebagai penghukum. Nah,
Itu juga saya merasakan pernah, tetapi alhamdulillah kesini tidak diterapkan lagi untuk penghukum. Di sini bahwa seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Sekejam misalkan, ini 5 orang tidak masuk, 1 orangnya 5 kali, dikali ke 5 kali 25 sekejam. Nah, misalkan seperti itu untuk penghukum. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Tadi bahwa di sini pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Itu gara-gara kamu, ibu jadi kehilangan waktu untuk menjelaskan materi ini dengan lembut. Kemudian ketiga, teman, di mana guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif pula, seperti misalkan anak-anak nih, karena kita sebagai temannya merasakan sebagai teman, anak-anak itu datang-datang langsung merangkul, ibu selamat pagi sambil merangkul. Padahal dalam proses pembelajaran kita memang harus bukan ada jarak, bukan ada perbedaan dari level, tapi dia dihargai antara kedua belah pihak, gitu ya. Jadi antara murid dan guru itu posisi ketiganya sebagai posisi teman. Nah, nanti ibu bapak merasakan sendiri. Nah, kita sebagai posisi yang mana gitu dari kelima kontrol di sini. Kemudian yang 4, pemantau. Jadi misalkan di sini Bu Nina sebagai pemantau melihat dari peserta didiknya pada saat mengawasi, tetapi kita harus bertanggung jawab kepada peserta didik itu. Misalkan dari kegiatan pembelajarannya di luar, nah itu pemantau. Bu Nina, oh ini si anak jangan keluar dari gerbang sekolah, jadi memantau. Kemudian, nah yang terakhir manajer, di mana posisi di sini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya yang dilakukan tersebut. Jadi intinya bahwa posisi kontrol yang setelah saya analisis, bahwa posisi yang kelima yang sangat berperan yaitu sebagai manajer, tetapi itu sangat sulit. Tetapi kita tetap terus belajar. Seperti yang telah ini kita tayangkan, mungkin ada beberapa ibu dan bapak sudah melihat video ini, tetapi tetap kita ulang-ulang kembali biar tertanam di dalam hati. Itu adalah posisi kontrolnya. Dan sebentar ibu bapak. Refleksi tidak lagi. Udah untuk ini. Ya, mohon ditunggu sebentar, ini tinggal menguji kesabaran ibu dan bapak. Nah, jadi nah ini ibu bapak. Nah, untuk posisi kontrol. Sip. Iwan sebentar. Nah ini silakan ibu bapak melihat tayangan video dari Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol.
5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayan dosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang melambangkan kehidupan di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Iya Bu, habis ibu saya membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi di prinsip murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang memihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Barusan video dari 5 posisi kontrol itu Bapak yang ditayangkan barusan, mulai dari penghukum, rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan terakhir sebagai posisi manajer. Dari video tadi mungkin pernah dialami oleh ibu dan bapak sebagai posisi kontrol tersebut. Nah, begitu juga saya, pengalaman pribadi semuanya saya itu alami posisi kontrol tersebut. Tapi saya ingin mencoba merubah posisi kontrol saya sebagai manajer. Itu adalah harapan saya, keinginan saya sebagai pendidik. Nah, kemudian tadi bahwa posisi manajer di sini, posisi manajer adalah posisi yang sangat berperan penting dalam kegiatan pembelajaran. Di sana posisi yang kelima itu menggunakan posisi segitiga restitusi dalam pemecahan masalahnya. Di mana yang pertama kita itu menstabilkan identitas tadi dari posisi manajer. Jadi distabilkan dulu. Kenapa tadi kesiangan Naren, gitu ya, buat ya. Nah, itu adalah merupakan menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi bahwa ke Naren tadi bertanya di posisi manajer itu kenapa kesiangan lagi, gitu ya. Sedangkan keyakinan kelas dari sekolah itu masuk adalah jam 7. Nah, itu dikaitkan dengan keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi apa yang kamu langgar Naren setelah melihat dari keyakinan kelas? Tadi saling menghormati misalkan di antaranya. Itu adalah restitusi, dinamakan garis 3. Di sini kita masuk ke refleksi Ibu Bapak dari pemaparan yang telah dilaksanakan. Kegiatan diseminasi ini yaitu adanya refleksi, bagian tahap refleksi. Di sini hal yang direfleksikan adalah hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Jadi yang Ibu Bapak dapatkan setelah melihat pengimbasan ini, apa yang didapatkan. Kemudian yang kedua, bagaimana perasaan Anda ketika mengikuti diseminasi ini? Jadi perasaannya apa? Terakhir, apa rencana Anda ke depannya? Ada refleksi dari Ibu Bapak tadi bahwa keyakinan kelasnya ada aktif. Seperti yang ditambahkan oleh Bu Herni, ada keaktifan antara kegiatan ini. Ada 2 arah. Silakan Ibu dan Bapak. Bu Rini. Ke depan aja. Mohon ke depan aja. Jadi berarti karena
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama mungkin hal baru apa yang mengubah paradigma saya, kemudian yang saya dapatkan. Alhamdulillah setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi tentang budaya positif di sekolah ini, banyak sekali yang saya dapatkan, terutama yang selama ini saya lakukan ternyata terhadap anak, ternyata kebanyakan adalah posisi kontrol saya yang sebagai penghukum gitu ya, bukan sebagai manajer. Nah, dari penjelasan Ibu Ike tadi, sekarang mungkin kita bisa, saya sendiri terutama akan mulai mencoba kepada anak memposisikan diri, berusaha untuk menjadi seorang manajerial terhadap anak, yang tidak hanya selama ini mungkin kita sebagai penghukum terus menghukum anak untuk mencapai keinginan kita, justru bukan kesepakatan antara kita dengan anak ya. Dan banyak hal yang saya dapatkan untuk hari ini. Kemudian bagaimana perasaan saya ketika mengikuti diseminasi ini? Saya sangat bangga, saya sangat berterima kasih kepada khususnya Ibu Ike yang sedang menjalani pendidikan di guru penggerak di angkatan 10 ini. Saya mendapatkan pencerahan dan saya mendapatkan serasa cas kembali gitu ya, setelah sekian lama perilaku, meskipun kita semua tahu ya beberapa teori dari yang Bu Ike sampaikan kita lakukan, beberapa teori kita sudah tahu, tetapi sulit untuk menerapkan kepada anak. Nah, setelah ini mungkin ada hal-hal yang lain, ternyata ada pilihan-pilihan lain, ada choice-choice yang lain untuk anak, ada tingkatan-tingkatannya gitu ya, untuk kita lebih mendekatkan untuk mendapatkan tujuan kita terhadap anak gitu ya. Nah, kemudian rencana saya ke depan di sini, insya Allah kita bersama-sama akan, khususnya saya sendiri akan bersama-sama mulai dari diri saya sendiri untuk menerapkan apa yang saya dapatkan hari ini gitu ya, khususnya dari Ibu Ike. Kemudian saya juga mungkin bisa meminta untuk berkolaborasi dengan semua guru-guru, karena hal ini budaya positif ini tidak bisa kita dapatkan kalau kita hanya bergerak sendiri ya. Di sini banyak stakeholder yang mungkin harus terlibat dalam hal ini. Kita menindak anak, memposisikan anak kita sebagai manajer gitu ya, tetapi yang lainnya tidak mendukung. Nah, di sini banyak harus ada kolaborasi antara wali kelas, antara beberapa PKS dan lain sebagainya. Nah, rencana saya ke depan kepada Bapak Ibu guru di sini semua, mungkin khususnya dengan saya, kita mengadakan refleksi terhadap diri sendiri dulu. Kemudian kita akan mencoba pertama dengan memberikan contoh kepada anak gitu ya, memberikan contoh kepada anak, kemudian baru kita bisa mendekatkan diri kepada anak dan memposisikan anak itu sebagai Bu Ike ya, kalau di istilahnya anak itu adalah segala-galanya gitu di dalam dunia pendidikan. Jadi kita jangan sampai hanya menyuruh, tetapi kita harus mengembangkan potensi, justru yang menggali potensi yang ada di dalam anak. Nah, mungkin itu rencana saya ke depan untuk selanjutnya. Terima kasih atas kepercayaannya untuk memberikan refleksi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi dari Ibu ini, terima kasih banyak atas tanggapannya. Kemudian dari Ibu Tis, silakan Bu Tis yang memberikan refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ike untuk refleksi yang saya dapatkan. Hal baru yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan yaitu tentang keyakinan di kelas.
bahwa untuk menjadikan suasana belajar di kelas menyenangkan harus ada kesepakatan antara guru dan siswa tersebut. Tadi kan sudah dijelaskan beberapa apa yang bisa guru lakukan dan juga siswa di kelas untuk menumbuhkan rasa aktif belajar di kelas. Yang mungkin yang saya baru dapatkan itu adalah sebelum belajar kita harus menumbuhkan dulu semangat belajar anak. Dengan tadi ya Bu Ike juga kita sebelum memfokuskan kepada materi melakukan sebuah permainan apa yang disebut? Nah, seperti itu mungkin untuk membuat suasana lebih rileks dulu sebelum siswa menerima materi dari kita. Untuk perasaan saya mengikuti diseminasi ini tentu senang sekali. Tentu senang ya Bu Ike karena bisa berkumpul di sini dan melakukan diseminasi ini. Kemudian untuk rencana ke depan ya seperti yang tadi saya katakan, mungkin nanti yang akan saya lakukan adalah sebelum melakukan pembelajaran kepada anak, saya akan melakukan ice breaking dulu. Karena kan jujur untuk melakukan kepada anak itu susah ya. Tadi saja kita yang sebagai guru melakukan ice breaking kadang suka senyum-senyum sendiri gitu, apalagi kita kepada anak gitu. Kadang anak juga kalau misalkan kita suruh tepuk-tepuk, yang ada anak itu ketawa-ketawa, bukan bukan langsung rileks seperti itu. Jadi kita juga harus mencari strategi supaya ice breaking yang kita lakukan itu bukan hanya terlihat sebagai permainan, tapi memang ice breaking untuk membuat suasana menjadi menyenangkan seperti itu. Terima kasih Bu Ike. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksinya dari kegiatan pembebasan ini. Nah, kita alhamdulillah kita berada pada sesi terima kasih atas perhatian semuanya Bapak, Ibu, dan Guru yang hebat. Mari kita lakukan perubahan untuk melaksanakan budaya positif di SMP 1 Ligoong. Dicerminkannya kita melihat akhlak dari peserta didik itu harus mempunyai akhlak yang mulia sebagai dari P5 profil pelajar Pancasila. Gitu. Kita akhiri saja dengan baca wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Bu Ike yang sudah menyampaikan materi pada kegiatan pengimbasan budaya positif ini. Juga terima kasih kepada Ibu Riniatika serta Ibu Teis yang sudah memberikan refleksinya ya sebagai perwakilan dari peserta kegiatan pengimbasan. Alhamdulillah Bapak Ibu, kegiatan diseminasi atau pengimbasan calon guru penggerak angkatan 10 dalam program guru penggerak hari ini telah selesai kita laksanakan. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada kegiatan kita hari ini, dan mari kita tutup kegiatan kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sebelum menutup kegiatan hari ini, saya ada quote yang ingin saya share. Quote-nya dari Nelson Mandela, yaitu education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Atau artinya adalah bahwa pendidikan adalah senjata yang paling kuat, yang paling powerful, yang bisa digunakan untuk mengubah dunia. Sekian. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.